Saya akan share pengalaman saya sebagai heads up buat teman-teman semua nanti akan menjalani kehidupan setelah SMA ya. Kabar baiknya adalah bahwa di perjalanan ke depan, nggak semuanya akan ketemu dengan kesuksesan-kesuksesan. Nggak semuanya bakal mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Tapi yang saya ingin share di sini bahwa dari semua perjalanan itu, walaupun nanti ketemu apa yang diinginkan tidak didapatkan, apa yang diprogramkan tidak terlaksana, jangan pernah berputus asa. Semuanya itu terjadi dengan alasan, dan at the end of the tunnel teman-teman bakal ngelihat, bahkan bakal keluar kata-kata kayak untung ya kemarin tuh gagal, untungnya kita ngelakuin ini. Jadi kalau mau mulai cerita, tadi kalau disebutin saya sekarang di marketing, sebenarnya saya bukan orang marketing. Saya itu memulai semua perjalanan ini dengan titik awal yang benar-benar berbeda gitu ya. Nah, kalau mau dimulai, itu semua pasti teman-teman ketemu sama titik awal ini ya. Kalau sudah besar, mau jadi apa? Gitu. Pasti sering ditanyain kan pas lagi sekolah dulu. Beberapa ada yang bilang, saya pengen jadi pilot. Atau enggak, jawaban yang paling sering kedua, pengen jadi dokter, ya nggak sih? Atau yang pengen jadi tentara, karena kelihatan keren ya. Bayangin kita waktu kecil ketemu sama berbagai macam cita-cita, ingin menjadi apa. Nah, mungkin kabar baik dan kabar buruk ada di depan. Ada yang menjadi yang seperti dia inginkan, ada yang enggak juga. Tapi kalau saya waktu kecil, saya cita-citanya nggak terlalu muluk-muluk ya. Saya cuma pengen jadi anggota dari Ranger aja sih dulu, Google Five dulu. Dan saya juga nggak muluk-muluk dalam cita-cita, karena saya nggak mau jadi Ranger yang merah juga, karena teman-teman semua pengen jadi Ranger merah. I think I'm going to be happy just to become the Black Rangers gitu ya. Tapi itu waktu kecil. Semua diawali dari mimpi kita waktu masih kecil, dan jangan pernah melepaskan mimpi, karena di sepanjang perjalanan, mimpi-mimpi itu berubah bentuk loh. Yang kita nggak sadar, ternyata selama ini kita menjalani mimpi kita. Jadi dulu saya pas lagi SMA, kayak teman-teman sekarang nih, di kepala saya dulu cuma ada satu pikiran. Saya harus jadi dokter. Kalau pelajaran yang paling saya sukai ditanya itu pasti biologi. Dan ada satu pelajaran yang saya paling nggak suka, itu adalah fisika listrik. Kenapa saya nggak suka? Karena saya paling nggak suka analisis rangkaian listrik. Jadi perhitungan matematikanya yang nyebelin lah, mikirin barang-barang yang nggak kelihatan, jadi abstrak gitu. Jadi saya nggak suka sama sekali. Saya suka biologi, dan di kepala saya cuma satu, harus jadi dokter. Akhirnya saya ngedaftar dong ke Universitas Indonesia waktu itu, ke Fakultas Kedokteran. Karena di kepala saya, I'm gonna be a doctor. Saya mengambil spesialis bedah syaraf. This is my path, this is my passion, this is what I want in life. Gitu. Jadi saya ikutan ujian, dan di situ harus ada masukin 2 pilihan. Saya masukin pilihan nomor 1, Fakultas Kedokteran. Entah kenapa di tengah perjalanan, nomor 2 saya bingung gitu. Saya pilih metalurgi, teknik metalurgi. Yang saya nggak tahu itu buat apa gitu ya. Akhirnya saya ganti jadi teknik elektro. Yang menariknya, saya nggak lulus di Fakultas Kedokteran. Saya masuk ke teknik elektro. Sepanjang 3 tahun di SMA, yang ada di kepala saya cuma biologi, mau jadi dokter, tapi begitu kuliah, nggak keterima ke sana. Saya masuk ke Fakultas Teknik, tekniknya nggak tanggung-tanggung, teknik elektro, yang setiap hari harus ketemu sama rangkaian listrik. Tapi yang saya jalanin, perjalanan teknik elektro, saya pikir, kayaknya nggak seburuk ini deh, pasti ada yang bisa dipelajari di teknik elektro. Dan dari pilihan konsentrasi yang ada telekomunikasi, ada instrumentasi, ada electrical power engineering, gitu kan, ada komputer. Saya termasuk orang yang malas, akhirnya saya bilang, kalau saya mau masuk ke elektro, saya harus pilih jurusan yang kira-kira nggak menuntut banyak kerja keras. Artinya ilmunya kalau bisa nggak terlalu cepat-cepat berubah deh, gitu kan. Jadi ngelihat teman-teman yang masuk ke telekomunikasi waktu itu lagi rame-rame tentang 3G, masuk ke 4G ya. Wah, ini males nih kayaknya belajar kayak gitu. Banyak kan kecepatan lagi. Ada teori antena, apalah gitu kan. I'm going to cross telekomunikasi from my list. Akhirnya saya lagi ikut salah satu mata kuliah, ada teknik tenaga listrik, electrical power engineering. Dosennya tua waktu itu. Supranyoto, nama dosennya. Terus dia bilang, mahasiswa semua, untuk pelajaran mata kuliah ini, kalian akan menggunakan buku ini. Bukunya itu dari Rusia. Penulisnya namanya Kostenko. Itu dibuat tahun 60-an. Notasi-notasinya, notasi zaman dulu. Kayak arus itu bukan I, bukan I, tapi pakai K gitu kan. Saya bilang, what? Kuliah pakai buku tahun 65-an? Like it. Saya bilang, ini yang saya suka nih. Kayaknya nggak bakal banyak berubah. Textbook-nya saya masih zaman jebot. Ya, akhirnya saya masuk ke teknik elektro. Habisin 4 tahun di sana, mau berusaha menjadi electrical engineer. Dan alhamdulillah,
lulus jadi electrical engineer. Perjalanan pertama saya setelah lulus dari cita-cita menjadi dokter adalah menjadi electrical engineer. Perjalanannya masuk ke project, melakukan desain untuk electrical system gitu ya di kepala. Oke, kalau engineer kayaknya saya harus detour dari apa yang saya pengenin. So the path is going to be electrical engineer and then project engineer and then I'm going to be a project director gitu kan ya. Wah, ini seru nih kayaknya untuk jadi engineer. Nah, menariknya di sepanjang perjalanan itu kita bakal ketemu sama permintaan-permintaan di luar yang kita harapkan. Kadang-kadang di luar dari bidang yang kita pengenin. Kayak misalkan pas lagi jadi electrical engineer, saya dikasih tugas, yang tugasnya sebenarnya nggak ada hubungannya sama saya, tapi waktu itu nggak ada orang yang mengerjain. Belum ada orang yang mengerjain. Itu tentang corrosion engineering untuk cathodic protection. Jadi sistem proteksi untuk jaringan pipa gas di onshore dan offshore ya dari korosi. Itu bukan pekerjaan electrical engineer. Saya bilang, oke, saya punya ton list of excuses kenapa saya nggak mau ngelakuin itu. Tapi saya pikir, kayaknya seru juga, coba saya pelajari. Gitu. Akhirnya saya belajar tentang how to become a corrosion engineer. Jadi orang lain kuliah 4 tahun tentang material, saya ngambil kursus singkat, sertifikasi internasional gitu ya untuk cathodic protection dari NEI saya dapat dan saya pelajari itu. Jadi di perusahaan saya waktu itu cuma ada 2 orang yang megang tentang cathodic protection. Saya dan senior electrical engineer berdua. Karena ini aset besar di perusahaan gas waktu itu, saya share tentang pengetahuan cathodic protection tersebut. Terus proyek selesai, saya punya identitas sebagai electrical engineer, corrosion engineer, next project engineer. It turned out to be another detour. Saya dipindah, bukan ke bidang engineering atau constructions. Tadi pindah ke bidang sales. Dan di situ megang tentang technical sales services. Jadi berhubungan sama customer, memastikan metering sistemnya berjalan dengan baik, memastikan tentang asistensi teknikal ke peralatan pelanggan. Di situ ketemu pelanggan pembangkit tenaga listrik, ada yang pabrikan, segala macam ya, ada yang pakai boiler, segala macam. Apalagi ini gitu. It's far away dari dokter spesialis bedah syaraf gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke, it sounds interesting karena ketemu banyak orang, ketemu industri yang berbeda-beda, dan saya sangat menyukai bercerita, sharing dengan orang lain. Karena dulu pas lagi kuliah pun saya punya cita-cita satu sebenarnya, kalau nggak jadi dokter, saya mau jadi guru, jadi dosen. Karena saya suka cerita dan suka berbagi sama semua orang. Salah satu yang saya enjoy dari bercerita dan sharing atau mengajar gitu ya, itu yang pasti bukan dari bayaran. Saya menikmati memanen anggukan. Kalau saya ngajar, cerita tentang sesuatu dan itu hal yang baru, gitu ya. Kemudian ada audiens atau siswa atau mahasiswa atau teman yang mengangguk, yang oh gitu. Itu yang saya suka sekali karena di saat itu saya tahu I have opened a new door for them dan mereka sudah masuk ke pintu itu dan jadi orang yang berbeda dan saya bagian dari itu dan saya suka itu bagaimana memberikan experience buat mereka. Nah pada saat masuk ke sales services saya dapat ruang itu untuk bisa share cerita tentang our facilities, our technical capabilities, try to resolve their problems, and I kind of enjoy that. Gitu. Saya pikir, oke, sekarang mau kemana lagi nih? Dari sales engineer, bukan jadi project director, bukan jadi spesialis dokter bedah syaraf, nggak jadi dosen juga gitu. Dan perjalanan berikutnya, saya udah agak bingung mau ngapain gitu. Tiba-tiba situasi industri di Indonesia untuk industri gas tuh berubah drastis karena ada perubahan regulasi menuju ke liberalisasi industri. Itu major sekali dalam industri dan merubah kinerja perusahaan keseluruhan. Saya sebagai pegawai waktu itu di bidang sales engineering dan di technical sales service itu saya berpikir it doesn't have to be like this gitu. Kayaknya ada yang salah deh dari cara kita di Indonesia mengelola industri hilir gas gitu. Kayaknya di Undang-Undang Dasar nggak ngomong tentang liberalisasi deh. Justru buat sektor-sektor yang menguasai hajat itu orang banyak, yang cabang-cabang yang penting itu harusnya dikuasai dengan sistem yang tidak liberal atau market mechanism. Di situ saya tertarik akhirnya coba belajar gitu ya tentang gimana sih industri gas itu seharusnya. Banyak baca artikel, baca analisis tentang regulasi gitu ya, praktek liberalisasi industri di Eropa, di Amerika, sambil jadi technical sales services gitu. Nah, suatu hari dalam suatu diskusi saya menyampaikan pendapat di dalam rapat besar di perusahaan tentang arah kebijakan harusnya nggak ke sini. Karena menurut analis saya begini. Semua orang harap kamu baca dari mana? Ya di on my spare time I kind of read those kind of things that interest me. Jadi saya belajar tentang energy policy. Dan di situ saya ditarik pindah ke namanya regulatory management.
untuk menjadi energy policy analyst. Di situ makin belajar tentang energy policy analyst. Ketemu sama international consultant, ketemu sama regulator dari Eropa, dari Amerika, kemudian melakukan kajian terkait dengan hilir industri gas gitu ya, dan how to manage the liberalization in Indonesian context gitu. Dan it took me way far away gitu dari dari cerita-cerita awal gitu. Tapi saya juga suka di sini, kenapa? Karena saya mendapatkan kesempatan untuk bercerita sama regulator, bercerita lagi sama another gas company, sama stakeholder, sama anggota DPR gitu tentang gini loh harusnya konsepnya menurut kami gitu. Itu pun saya nggak tahu saya akan dibawa kemana. Sampai akhirnya saya dipindah lagi ke satu bidang yang ini lebih seru lagi, ke Strategic Management Office. Jadi Strategic Management Office ini basically is like a West Wing kalau di White House itu. Jadi ada group of analysts yang ngasih insight kepada board of director terkait dengan isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan dan harus deliver recommendations. Jadi kayak source of rational voices. Kalau ada isu apa, coba di-analyze multidimensional, kasih rekomendasi secara objektif apa yang harus diambil keputusannya oleh board of director. Gitu. Yang menarik di sini nggak cuma tentang energy policy. Setiap isu yang muncul itu nggak pernah a singular dimension. Semua masalah yang teman-teman hadapi juga pasti akan ngelihat. Nggak pernah ada satu masalah itu satu dimensi. It's going to be a multi-dimensional problems. Jadi kalau ada satu isu, itu bisa di-address sama energy policy analyst, ada dari ekonomis, ada dari engineer segala macam. Jadi saya sering ketemu dengan kasus-kasus perusahaan yang beda-beda. Dari operational, dari SDM, keuangan, business development, itu nyampur semua di sini, di Strategic Management Office. Dan di situ saya banyak belajar tentang perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda. Dan lagi di sini pun ketemu sama situasi di mana kita harus cerita tentang analisis kita, harus membangun narasi terkait dengan hasil kajian kita dan harus di-share. Harus bisa di-deliver ideas ya, harus bisa di-deliver semangatnya kepada BOD, kepada stakeholder. So I kind of enjoy this one also karena ada kesempatan untuk belajar dan untuk bercerita. Dan habis itu dipindahlah ke bidang marketing sebagai group head marketing. Saya nggak pernah ada di bidang ini. Tapi saya pikir, apaan nih? Marketing apa? What is this? Gitu. Akhirnya, saya coba Pak. Saya masuk ke sana dan saya belajar tentang marketing sebagai cara, ternyata ya, marketing sebagai cara untuk mendeliver our values to the customer. Memastikan apa yang kita siapkan, apa yang kita susun, itu bisa dirasakan oleh para pelanggan. Jadi saya belajar tentang marketing, ikut training, balik lagi karena nggak sempat sekolah marketing, jadi belajar secara ngobrol, dapat sertifikasi, segala macam seperti itu. Dan menarik juga gitu. Sampai akhirnya saya dipindah ke bidang marketing dan supply chain management. Supply chain management saya nggak pernah sentuh sama sekali. Saya nggak ngerti apa-apa tentang supply chain. Saya coba. Dan ternyata di supply chain management, temanya tentang managing dari inbound sampai outbound, bagaimana suatu material, money, and information bisa dikirim sampai ke ujung dengan sukses. Dengan biaya terendah, dengan waktu yang tepat, dengan kualitas yang sama. Ada namanya OTIF istilahnya. Jadi on time in full di situ. Itu ada tentang network analysis segala macam. Jadi saya bilang, wah ini benar-benar barang yang berbeda lagi. Jadi kalau dilihat dari awal sampai akhir, start from Black Rangers, end up dengan bidang marketing dan supply chain, itu benar-benar nggak akan ketebak. Kalau mau kecewa di saat nggak keterima di kedokteran, itu sangat mudah. Akhirnya kita menyerah gitu ya, sangat mudah. Tapi untuk coba melihat di balik itu semua, sepertinya akan butuh kebesaran hati dan kesabaran. Cerita berikutnya yang saya sampaikan itu seperti ini. Pada saat saya menjadi sales services atau technical sales support, technical sales analysis and assurance, ini di spektrum yang ini, saya merasa beruntung karena di sini saya menjadi orang komersial yang mengerti tentang technical. Jadi ada suatu hari tuh ketemu sama tantangan, susah sekali bicara dengan orang-orang komersial atau orang-orang keuangan kalau engineer mau ngobrol sama mereka. Karena pada saat kita bilang, Pak, waktu saya jadi engineer, desainnya seperti ini, Pak. Ini adalah desain yang paling baik sesuai dengan standar yang akan memberikan reliability tertinggi, memberikan akurasi terbaik. Kata orang keuangan, nggak bisa. Terlalu mahal. Nggak akan masuk ke dalam pagu harga atau biaya yang sudah ditetapkan. You have to downgrade.
your design. Nah, di titik itu ketemu antara idealisme sebagai engineer dan perintah dari komersial. Jadi sebagai engineer nggak pernah ngerti tentang komersial, it's a big problem. Tapi begitu masuk ke dunia komersial, saya mengerti bahwa dalam suatu desain yang tadi dibilang multidimensional, nggak cuma tentang technical operation, tapi ada faktor keekonomian. Jadi punya horizon yang lebih luas, bahwa dalam suatu project, ada aspek lain yang harus dilihat. Dan itu membuat kita menjadi lebih bijak, dan membuat perencanaan kita menjadi lebih komprehensif. Nggak semua orang technical, orang sales atau orang komersial dulu, itu yang mengerti tentang teknikal, dan banyak orang teknikal yang nggak ngerti tentang komersial. Akhirnya berkubu atau terjadi polarisasi. Ternyata nggak bisa hanya menguntungkan satu aspek saja. Jadi di spektrumnya ini, kumpulan dari warna hijau, biru, abu-abu, coklat, dan hitam ini, we become a different kind of person. Gitu. Karena sensor untuk melihat ke yang lainnya menjadi terbuka. Saya merasa bersyukur bisa melihat peluang-peluang dan ruang-ruang yang berbeda tersebut. Karena dengan itu menjadi kaya. Termasuk pada saat menjadi di bidang marketing misalkan, untuk melihat bagaimana bisa mendeliver value sampai ke end user ya, dengan baik, tanpa menghilangkan masalah-masalah operasional di lapangan. Kita tahu mengenai time delay, kita tahu bagaimana mengkonstruk suatu produk. Jadi di spektrum merah ini, dan again, kita jadi orang yang berbeda lagi, dan kita punya pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan suatu permasalahan. Yang membantu saya ngerasa nanti di sepanjang perjalanan, apabila ada path yang membuat kita detour dari tujuan awal gitu ya, coba untuk berpikir positif dan lihat hal-hal yang bisa memperkaya keinginan kita. Jadi curiosity itu one of the driver, salah satu modal besar dalam menjalani apapun. Dan jangan pernah kehilangan itu. Don't lose interest in everything, because everything is too damn important, too damn interesting gitu buat kita lihat. Yang berikutnya, tadi tentang passion. Kalau ditanya passion itu apa, saya cuma punya tips paling mudah adalah, kalau dilakukan itu kita senang. Gitu. Kalau tadi saya cerita, saya senang untuk bercerita dan berbagi, saya hanya berpikir bahwa bentuk dari realisasi passion itu adalah menjadi guru. Tapi ternyata salah. Yang saya suka itu adalah berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi insights gitu ya, menginspire orang misalkan gitu, dan itu bisa berubah bentuk. Jadi bukan menjadi guru yang menjadi cita-cita saya, bukan menjadi guru yang menjadi passion saya, bukan. Tapi untuk bisa berbagi itu yang menjadi passion, dan itu bisa berubah bentuknya. Kadang-kadang menjadi seorang engineer itu adalah bentuk saluran untuk kita menyalurkan passion kita, dengan berbagi, menjelaskan konsep desain kita kepada orang lain, berdiskusi tentang solusi, memformulasikan dan membagi itu lagi, itu adalah bentuk saluran dari passion kita. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat lebih jeli, lebih detail tentang apa yang disukai, jangan-jangan itu bentuknya nggak dalam satu bentuk, bisa berubah. Nanti coba dilihat secara hati-hati bahwa passion-nya itu akan berubah-berubah bentuk salurannya, tapi yang pasti jangan pernah lepasin passion-nya. Nah, yang terakhir, itu selalu punya purpose. Ini mungkin yang paling penting kalau menurut saya. Dalam semua perjalanan ini, kita bakal ketemu bahwa, kok nggak dapet sih jadi dokter, nggak bisa sih, kok nggak bisa begini sih, kok gagal sih gitu ya. Itu bakal gampang banget kita akhirnya breakdown dan akhirnya berhenti untuk mencoba. Tapi kalau kita punya purpose, kita punya tujuan kenapa kita melakukan ini semua, itu akan menjadi satu titik refleksi untuk ngelihat kemudian kita menjadi kuat lagi. Purpose yang benar kalau menurut saya adalah kalau kita bisa mengingat hal tersebut dan akhirnya kita menjadi lebih kuat. Kalau misalkan kita menetapkan purpose, kemudian kita lagi down, terus kita ingat kenapa kita melakukan ini, tapi nggak merubah kita, jangan-jangan tuh purpose-nya nggak tepat. Bagaimana caranya memilih purpose yang paling tepat dan selalu memberikan kekuatan? Yang saya alami, situasi bisa berubah, orientasi bisa berubah, tapi kalau kita tie up our purpose to something bigger, to something higher, itu biasanya nggak pernah gagal. Misalkan, saya melakukan ini semua sebagai bentuk ibadah, misalnya. Ya. Tapi balik lagi, purpose is totally personal. Semua orang punya their own fire burning inside yang bisa mereka harus temukan, dan nggak bisa dipaksain bahwa my purpose is your purpose, nggak bisa. Yang terakhir, tadi sudah ceritain dari awal, always be positive, ngadepin apapun nanti. Siapa yang mau ke kedokteran nggak jadi, siapa yang mau ke universitas kesukaannya nggak jadi, tenang aja, tetap positif aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena kita menjalankan senario yang bukan buatan manusia. Kita jadi apa ke depan, mau kemana,
kita menjalani skenario yang buat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nggak pernah gagal dalam membuat sesuatu apapun. Yang kalau diadu skenario siapa yang terbaik, skenario Allah yang paling sempurna, yang paling baik. Be positive all the time. Karena pasti Allah ada tujuan, dan Allah mau tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi dengan cara itu, saya ngerasa itu adalah poin-poin yang membantu banget dalam menjalani perjalanan yang zigzag gitu ya, yang kita nggak tahu ke bawah kemananya gitu ya. Karena at the end tuh nggak semua orang bakal ngejalanin path hidupnya seperti jalurnya berlian, ya, satu material ditaruh di satu tempat, kemudian ditempa, diberikan tekanan yang tinggi, temperatur yang tinggi, dan dia bertahan, dan akhirnya menjadi suatu material yang sangat indah, yang sangat kuat. Tapi mungkin ada juga yang harus mengambil jalur, dia harus berbelok, belok ke kiri, belok ke kanan, mengumpulkan warna di sebelah kiri, mengumpulkan warna di atas, mengumpulkan warna di bawah. Kadang-kadang sulit untuk melihat apakah bercak-bercak warna yang aneh ini akan menjadi sesuatu yang indah, karena untuk menjadi suatu lukisan, menjadi mozaik itu butuh waktu. Tapi dengan percaya bahwa yang melukis ini bukan orang sembarangan, tapi sesuatu yang bisa membuat sesuatu yang sempurna, at the end, kita akan melihat bahwa ada juga pet yang lain, pet mozaik, di mana semua terdiri dari kumpulan warna menjadi suatu lukisan yang indah. Itu share dari saya buat teman-teman semua. Perjalanan ke depan setelah SMA bakal seru, ada yang akan menemui jalur berlian, tapi jangan khawatir, jalur mozaik juga menarik. Dan Allah punya cara untuk menentukan apa yang terbaik, karena Dia yang maha tahu terkait apa yang terbaik buat kita.